Jordi akan bicara asal muasal bagaimana Jordi bisa buka usaha dengan mereka, dulu usahanya mau diberikan nama apa, dan sejarahnya itu dari mana ada kata-kata ayam geprek yang ada unsur bensunya. Silakan Jo. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktunya bisa datang ke tempatnya Bang Minola hari ini gitu. Jadi perlu diingat gitu. Aku meminta sama teman-teman semua gitu ya. Semoga kalian menganggap ini adalah sebuah respon baik dan etikat baik dari kami gitu, karena bukan 2 hari ini ya, 2 hari ya Bang ya, 2 hari ini kami berarti diam, tapi sebenarnya ada kebingungan gitu antara kita karena hari Selasa ya Bang, hari Selasa bahkan tadi sebelum aku ketemu sama teman-teman media, aku itu masih makan bareng sama kuasa hukum dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Mohon maaf teman-teman, tapi ini aku ingin meluruskan apa berita yang beredar. Jadi ini sudah aku tandai, malah ini ada dari, maaf ya teman-teman, dari suara.com nih, ada nggak? Jadi ini aku baca di suara.com ya, bukan berarti dari suara.com. Sebelum MA keluarkan putusan, 3 kali Jordi Onsu tolak ajakan damai. Saya langsung telepon pengacara, saya bilang, Pak, gimana saya nolak damai? Bukannya kita kemarin habis ketemuan ngobrol, kita lagi apa perlu di-share foto-foto makan kita dengan nggak perlu lah kan? Nggak perlu deh, nggak itu perlu. menunjukkan bahwa ada perundingan, jadi bingung kita lihat. Iya, jadi terus tiba-tiba ada kondisi seperti itu. bingung kan, beritanya naik ke permukaan, terus ngapain kita ketemuan selama ini gitu. Kenapa ketemuannya kemarin sempat vakum kan, teman-teman juga tahu ya, kita harus mematuhi peraturan untuk diam di rumah aja, terus untuk tidak juga melakukan aktivitas yang dirasa bukan sangat mendesak. Jadi kita tetap berkomunikasi sama pengacara dari PT Ayam Geprek Beni Sujono gitu ya, berkomunikasi sama mereka mengenai oke Pak, kita istirahat dulu sebentar. Ini rasanya kesehatan Indonesia, bukan cuma kita. Ini perlu diperhatikan untuk mengikuti peraturan pemerintah. Aku telepon juga tadi sama dia dan ngomong langsung, Pak, ini maksudnya apa ya? Kok katanya ada statement Bapak bilang aku 3 kali menolak. Enggak, saya nggak ngomong gitu, kata dia gitu. Benar, ini ada tulisannya katanya Pak Edi, ujar Pak Edi, biasanya gitu kan ya, ujar Pak Edi. Saya bilang, kan saya nggak menolak Pak, tapi di mana proses mediasi, negosiasi itu waktunya nggak kayak beli pasar. Ada waktunya kita cari kepala dingin, kita ngobrol gitu. Dan pada saat negosiasi itu sebenarnya kenapa kita butuh waktu? Kalau dari saya waktu itu sudah bilang sama dari pihak PT AGBS itu ya, saya bilang gini, jadi seperti yang diutarakan sama Bang Minola, kami sama-sama memiliki sertifikat, di mana Ruben Samuel Onsu memiliki berbagai macam logo, berbagai macam kelas, dan itu semua sudah keluar sertifikat resminya dari DJKI. Kamu juga punya satu kelas, Ayam Geprek Bensu itu punya sertifikat 1 di kelas 43 untuk merek Ayam Geprek Bensu. Pun kami juga punya sertifikat Ayam Geprek Bensu di kelas 35. Jangan tanya saya juga bingung kok ada sertifikatnya juga. Nah ini diberikan ke kita loh atas nama Ruben Samuel Onsu. Jadi gini deh, saya sama Stefani sama Yansen Kurniawan waktu itu belum ada. Jadi baru kita bertiga aja. Nanti habis ini saya kasih buktinya juga. Kita ini kan pernah bersahabat, kita pernah liburan bareng, hubungannya sangat baik. Kenapa nggak sekarang ini di tengah pandemi kita sama-sama fokus lah, sama-sama survive gimana caranya bisnis untuk tetap bertahan, untuk tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak juga, karena kan banyak karyawan yang kasihan ya. Makanya kemarin itu juga Geprek Bensu tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak. Terus setelah itu kenapa nggak sekarang ini kita sama-sama punya sertifikat, lalu kita sama-sama mempromosikan merek kita masing-masing. Contohnya kamu bilang Ayam Geprek Bensu adalah Beni Sujono, saya Geprek Bensu adalah Ruben Onsu. Saya pasang fotonya Ruben Onsu di toko saya, jadi orang tahu yang mana yang punya Ruben Onsu. Orang ada mukanya Ruben suka nunjuk gini, lihat nggak? Kalau di depan toko kan suka nunjuk gini. Ya begitu juga kamu, sesimpel kalian pasang aja mukanya Bapak Beni Sujono di depan toko. Toh orang akhirnya punya pembeda kan, yang mana Ruben Onsu, yang mana yang Beni Sujono. Itu kenapa
ada opini di publik, ada yang palsu dan ada yang KW. Kita nggak pernah bilang kalau itu adalah barang palsu. Kita cuma bilang ini yang punya Ruben Onsu. Sesuai perkataan saya loh. Saya tidak bilang itu palsu atau asli, tapi saya menebalkan bahwa geprek bensu adalah kepunyaan dari Ruben Onsu. Sampai situ. Saya tegur juga, Pak, ini gimana ya? Soalnya kan kita sekarang sudah negosiasi, sudah berjalan lancar. Bahkan bukan saya sendiri, sama Bang Mino lah, sama Randy selalu ikut gitu. Kita makan, ngobrol, terus tiba-tiba muncul ada banyak banget berita, yang dimana dari berita itu ada banyak spekulasi yang muncul di netizen-netizen. Nah ini kan sama kayak orang lagi mau baikan, terus dikomporin. Kasihan atuh, jangan dikomporin lagi, etiketnya sudah baik. Boleh ditanya, pernah nggak kita menolak untuk ajakan ketemu? Kita diajak ketemu, pernah nggak menolak? Nggak pernah. Bahkan saya selalu hadir. Aku bilang sama Bang Nolak, Bang, aku menghargai sekali mereka mengundang kita untuk makan. Kalau aku nggak bisa, mending kita tunda. Karena supaya mereka melihat aku tuh ada etikat baik. Bahkan Koruben kemarin sudah ketemu juga. Jadi aku kayak teman-teman, jangan dikomporin ya. Kasihan soalnya orangnya udah pada mau baikan nih. Terus juga kita sebenarnya nggak mau mengungkapkan cerita fakta A, fakta B, fakta C. Buat apa? Kan kalau bosnya pada untung juga nggak dibagi ke kalian. Tetap aja beli-beli juga 15.000, ya kan? Jadi ya udahlah. Aku masuk ke history sekarang. Jadi cerita awalnya ada juga dari media. Nah, jadi ini kayaknya bukan cerita ya, tapi membahas, meluruskan dari teman-teman media. Jangan ditulis yang aneh-aneh loh. Ya. Ntar Jordi versus, ya enggak, jangan. Ini meluruskan, beretikat baik. Ini ada tulisan dari, mohon maaf lagi, dari Kumparan. Jordi teman saya, kemudian dia melamar jadi manajer operasional. Terus bulan Mei, jangan ketawa mbak yang tahu faktanya, Ruben bergabung jadi duta promosi. 4 bulan kemudian Ruben mundur dan tiba-tiba klaim kalau I Am Geprek Bensu punya dia. Ujar Yangsen. Aku bilang juga, Pak, sama pengacaranya I Am Geprek Benny Sujono, Pak, Yangsen bener ngomong gini. Coba sambungin video call, saya pengen nanya, San, kan lu tahu ceritanya gimana? Kalau lu ngomongnya manajer operasional, kalian juga nanya, emang kamu apa, Jor? Jadi gini ceritanya. Pada saat awal, memang ada perjanjian kerjasama antara Yangsen, Evan Jordi Onsu, dan Stefani Livinus. Iya, aku bacain dulu ya. Aku bacain dulu kali ya. Sambil tunjukin kali ya. Iya boleh sama Randy. Selanjutnya disebut para pihak. Para pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa para pihak secara bersama-sama adalah pemilik, pengurus, dan pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama I Am Geprek Bensu. Untuk selanjutnya, bahwa para pihak telah saling mengikat diri dan bekerja sama dengan mendirikan suatu perseroan terbatas yang diberi nama PT Makan Sampai Kenyang. Ini adalah perusahaan yang mau kita dirikan bersama. Aku, Yangsen, dan Fani juga. Yang difungsikan untuk mengelola merek dagang dan restoran atau rumah makan secara khusus. Bahwa atas kerjasama tersebut, para pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para pihak adalah pemilik, pengurus, pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama I Am Geprek Bensu. Jadi nama-namanya ini ada tanda tangannya juga. Jadi ini ada Yangsen pihak pertama, pihak keduanya Evan Jordi Onsu, pihak ketiganya juga Stefani Livinus. Nah, ini sekali lagi aku ingetin teman-teman, ini bukan melawan ya, tapi aku hanya meluruskan berita yang tidak benar. Jadi tidak benar, Robert Jordi melamar orang pengen kayaknya biar seperti jadi ini hanya meluruskan aja. Lanjut kemudian setelah itu ini adalah PT yang kami bikin, ada tanggalnya ya, tanggal 24 Juli 2017, di mana dikatakan dari media yang beredar lagi, ya ketawa,
Ini kan cuma supaya nggak fitnah gitu, ditunjukin siapa yang ngomong. Ya biar medianya dianggap media Iya, yang apa sih? pinter sama orang pembaca. Wah, Ini dari, mohon maaf, dari kumparan lagi ya. Ini ada, jangan ketawa itu sampai gue ketawa loh. Enggak ketawa kok. Saya marah-marah. Jangan. Saya nggak marah-marah. Takut dibilang ntar Jordi versus nih, enggak. Jadi ini ada tulisannya PT Sejarah Geprek Bensu. IM Geprek Bensu didirikan Jansen. Jordi bergabung menjadi manajer operasional. Terus di sini disebutkan bahwa Jordi tawarkan Ruben menjadi duta promosi. Terus Ruben minta satu karyawannya dipekerjakan di dapur dan pemilik setuju. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di mana ada yang mengatakan bahwa PT IM Geprek Beni Sujono itu ada sebelum didirikannya IM Geprek Bensu gitu. Nah, aku sendiri bingung gitu. Bagaimana ceritanya ada merek IM Geprek Bensu yang dimaksud Beni Sujono, sementara penetapan perubahan namanya terjadi di tahun 2018. Berarti dia punya merek Bensu dulu dengan maksud Beni Sujono, lalu merubah nama orang tua Jansen, bapaknya, dari Benito menjadi Beni Sujono. Lalu mereka katakan didirikannya PT IM Geprek Beni Sujono sebelum adanya merek merek dagang IM Geprek Bensu. Lah terus ini buat apa dibikin PT bertiga? Ada PT Makan Sampai Kenyang. PT Makan Sampai Kenyang siapa yang kasih sih? Ada captureannya, Ren. Ada captureannya juga. Jadi ini jadi biar berita yang kemarin tuh orang sadar keliru. Jadi ini adalah grup saya, ada Fanny, ada Jansen juga. Terus ini adalah chat dari Jansen Fanny saat itu saya namai Jansen Fanny. PT Makan Sampai Kenyang, kata Fanny, serius aja nama PT gitu. Terus saya berdoa MSK Group biar banyak brandnya. Udah sampai situ. Tuh, ini dia ceritanya. Jadi nama itu juga tercetus dari Jansen. Jadi saya rasa mungkin Jansen masih ingat ada nama yang tercetus dari pikirannya dia tentang PT Makan Sampai Kenyang. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut, dari situ juga ada lagi setelah perjanjian pemegang saham ini, kami mengajak kerjasama. Itu berasalkan dari saya, Fanny, dan juga Jansen, yang saat itu bukan kerjasama pertama saya antara saya, Fanny, dan juga Jansen. Sebelumnya ada jadi kita tuh sahabatan, Mbak. Makanya jangan dipanasin lagi. Kita tuh sahabatan, kita udah punya usaha yang lain. Waktu itu saya pernah punya jualan minuman, jual sedotan juga. Saat itu memang dirasa, wah ternyata omsetnya kurang bagus. Kita butuh satu pamor yang dicintai oleh publik, yang terkenal dan sudah pasti menarik minat dari masyarakat di Indonesia. Lalu dia bilang, engkau lu lah Ruben bikin ayam geprek Bensu. Terus saya bilang ke Ruben, kok mau nggak diajakin bisnis namanya ayam geprek Bensu. Ini ada juga chatnya. Ruben lagi sibuk waktu itu karena dia punya dua usaha, ya, warung besar sama besar food. Betul. Ya, itu yang membuat Ruben tidak bisa ikut terlibat dengan aktif. Tapi saya mau tunjukkan capturean, ya, saya menulis Jordi, ya, ini capturean juga dengan Ruben, ya. Ini wewean, ya, Koben itu Ruben, ya, ini yang biru berarti ini dari si Jordi ini. Ayam geprek Bensu, tulisan ayamnya normal, ayam geprek Bensu. Ruben bilang maksudnya dia mau bikin merek itu kecil-kecilan tapi banyak gitu loh, pakai nama gue. Jelas ya. Jadi Ruben nanya, pakai nama gue. Bukan menawarkan malah. Bertanya dia. Iya, kata si Jordi. Karena di sini tulisannya ayam biasa, Ruben kasih usulan. Ayamnya diganti IM, kan ayam juga artinya. Ini tulisannya Ruben. Ayam geprek Bensu saja. Nih. Ini ada kopi yang lain nggak nih? Ada, Pak. Kasih teman-teman media nanti ya. Sekalian press release Ya. Nah, jadi ini dia nih. Jadi ayam geprek Bensu, Ruben ubah jadi ayam geprek Bensu itu yang sekarang ada di kenal itu. Jadi kalau kemudian ceritanya misalnya Ruben pembohong ini apa segala macam, aduh ini keliru nih. Ini kita mau seperti apa buatnya nih? Ya.
Jadi jangan sampai gara-gara ditolak itu kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, apa saking banyaknya perkara dan bukti sehingga akhirnya luput memeriksa perkara yang ini dengan baik dan benar. Ya, kita yang penting ikut saja. Tapi ini ada bukti faktanya. Ya, apakah ini diperlihatkan juga bukti-bukti seperti ini sampai teman-teman media pada waktu itu? Ya, jadi tolong, kasihan Rubennya. Ya, masyarakat sudah menghakimi dia, trending. Jadi kalau bisa bikin trending juga, tapi karena klarifikasi ini. Ini jelas nih. Ya, ayam berbensu. Ruben nanya itu. Pakai nama gue. Kalau memang mau pakai nama gue, jangan ayam, tapi I am. Geprek bensu. Nah, sekarang mereka mau mengatakan Jordi yang melamar sebagai manajer operasional mencuri ilmu, mencuri nama. Dari mana asalnya? Ya, Ini juga ada bukti pendaftaran Merek. Pemesanan nama, pendaftaran pemesanan nama PT. nama PT. Jadi kalau misalkan dia bilang PT Ayam Geprek Beni Sujono ada sebelum didirikannya brand atau merek Ayam Geprek Bensu, berarti mereka tidak bilang sama saya waktu itu kalau mereka sudah punya PT sendiri. Malah mereka mengajak membuat PT bersama-sama gitu, PT Makan Sampai Kenyang Dengan brand sama ayam geprek bensu. betul, seperti itu teman-teman. Terus setelah itu terjadilah kerjasama antara aku, Fanny, Yangsen, dan juga Ko Ruben, di mana singkat cerita nanti juga ada di press release gitu ya, setelah 3-4 bulan ya seperti biasalah teman-teman tahu ada banyak merek yang ibaratnya pecah kongsi, di mana pecah kongsi itu terjadi karena satu dan lain hal. Jadi ini aku nggak mau cerita kemana-mana ya, kita fokus aja nih sama apa yang beredar di media. Jadi satu dan lain hal tidak bisa bekerja sama lagi sampai akhirnya waktu itu pertemuan juga sama Bang Minola ya Bang, sama Randy juga, sama Fanny dan juga Yangsen, sama keluarganya juga. Kita bilang gini, oke, kita bikin MOU yuk, dimana MOU ini atau kita mesti mengikat dalam perjanjian dimana setelah pecah kongsi ini ada hal yang boleh dan tidak diperbolehkan. Tapi setelah itu tidak ada kabar lagi ya Ren? Tidak ada kabar lagi dari mereka. Aku coba menghubungi gitu ya. Aku coba menghubungi Fanny, Yangsen juga pernah aku coba menghubungi, bahkan ulang tahun masih aku ucapin juga gitu. Tapi tidak ada respon mengenai perjanjian kita ini loh. Jadi ini agak simpang siur ya jadinya. Sampai saat itu Bang Minola bilang, Jo, kita kirimkan aja somasi. Somasi ini tidak perlu ditakuti, tapi ini adalah teguran secara hukum ya. Secara hukum. Teguran secara hukum gitu Bang. Ya. Disomasi dengan harapan saat itu adanya musyawarah antara aku, Stefani, Ko Ruben dan juga Yangsen. Tapi saat itu kita ketemu juga di sini, jawabannya ya udah kita ketemu aja di persidangan. Sedih sih Mas Mbak rasanya, karena masih seumur jagung saat itu, masih banyak tanggung jawab di mana sudah ada beberapa mitra yang membayarkan untuk bekerja sama, tetapi tokonya tidak dibuka sama tim yang ada di Pademangan kan. Teman-teman juga udah kesana kan kemarin kan, dengar tuh ada preskon ya yang dia bilang dia sebut-sebut Pademangan ya. Saya juga tahu yang punya namanya Pak Kidon, gue tahu yang saya Pak, tetangga juga tahu kiri kanannya siapa, karena saya yang ngurusin di sana gitu. Iya, ini yang perlu dikasih tahu juga bahwa Bensu itu sudah ada dari tahun 2006. Yang kayak saya bilang ya, saat itu saya, Fanny dan Yangsen sadar kita butuh figur yang sedang diminati oleh masyarakat, yang terkenal, yang bisa menjadi crowd puller istilahnya. Lalu kenapa tidak kita ajak kakak saya yang saat itu sebenarnya dia bilang dia mempunyai fokus sendiri untuk mengurus warung besar dan Besar Food. Tapi kami bisa dibilang membujuk, memberikan tawaran untuk bisa bergabung sama Ayam Geprek Bensu. Nah, dari situ juga maksudnya saat itu berarti sadar bahwa Bensu yang dimaksud bukan Ruben Onsu, adalah Ruben Onsu maksudnya. Kalau mereka punya Beni Sujono dari awal, bukankah seharusnya sudah dipajang
pada saat terjadi pecah kongsi Atau dari awal. atau dari awal. Kalau mereka bilang dari awal kan ada Ruben Onsu, ya udah setelah pecah kongsi deh dimunculkan nggak Benny Sujono-nya? Ya karena baru ada tahun 2018, tahun 2017 nama papanya Jansen itu Benito, bukan Benny Sujono. Seperti itu. Sementara saya adiknya, saya kenal kakak saya adalah Ruben Samuel Onsu Alias Bensu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini yang mau aku luruskan gitu ya. Semoga ini menjadi etikat baik gitu buat teman-teman semua, dari kami untuk bisa meluruskan segala macam pemberitaan yang beredar di media. Habis ini juga aku jadilah netizen deh teman-teman di sini, supaya tidak beredar berita yang enggak. Tanya ke aku aja langsung. Tanya aja. Nggak, ini nggak marah ya, sambil ketawa ya. Tegang amat sih pada. Gitu dong. Sambil ketawa. Gitu sih. Jangan lupa subscribe ya.